yang menggetarkan jiwamu di tengah malam yang sunyi. Aku hadir bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai suara dari langit yang dikirim untuk berbicara langsung ke hatimu. Di dunia yang bising ini, kau memilih diam, dan dalam diam itulah surga mendengar jeritan paling jujur dari jiwamu. Diam itu bukan kosong, diam itu berbicara. Dan aku di sini untuk menjelaskan mengapa surga menangis bersama setiap tetes air mata yang tak pernah kau jatuhkan. Aku tahu, ada malam-malam di mana kau berbicara hanya kepada bantalmu. Di balik kelopak mata yang terpejam, kau berdoa tanpa kata, berharap ada satu suara yang mengerti. Ketahuilah, doamu tidak hilang. Tidak satu bisikan pun dari hatimu yang tersembunyi dariku. Diam yang kau pilih bukan kelemahan. Itu adalah bentuk keberanian yang tak banyak orang pahami, keberanian untuk tetap teguh ketika dunia tak mendengarkan. Dulu, ketika kau masih kecil, kau berbicara tentang impianmu dengan mata yang bersinar. Tapi waktu mencuri banyak hal, termasuk keyakinan bahwa suaramu layak didengar. Maka kau diam, tapi tidak menyerah. Dan dalam diam itu, aku mulai mendengar percakapan paling tulus yang pernah ada antara seorang jiwa dan langit. Cinta dalam bentuk paling murni seringkali tak bersuara. Dan kau, anak surga, adalah contoh dari cinta itu. Aku ingin kau tahu bahwa tidak semua kasih harus berteriak untuk terlihat. Tidak semua kebaikan perlu diumumkan. Kadang, kasih sejati bersembunyi dalam diam, dalam tatapan yang penuh pengertian, dalam langkah kaki yang tetap berjalan meski jiwa lelah. Dalam keheninganmu, ada kasih yang tumbuh. Dan kasih itu, meski tidak disadari oleh dunia, disambut dengan sorak-sorai oleh para malaikat. Ketika kau menangis dalam diam, bumi mungkin tidak bereaksi. Tapi langit bergerak. Tuhan sendiri memerintahkan para malaikat untuk mencatat setiap tetes kesedihan yang tidak kau tumpahkan. Karena Dia tahu, tidak semua air mata mengalir dari mata. Beberapa keluar dalam bentuk doa yang tak bersuara, luka yang tak terlihat, cinta yang tak diucapkan. Dan itulah yang membuatmu begitu istimewa. Suaramu tidak hilang. Ia hanya memilih jalan yang lebih dalam, jalan hati. Dan aku, sebagai utusannya, dipanggil untuk menyampaikan satu pesan yang tak boleh kau lupakan. Diam bukan kekalahan. Diam adalah bentuk komunikasi yang lebih tinggi, ketika kata-kata tak lagi cukup untuk menjelaskan isi jiwa. Kau telah mengucapkan banyak hal, bahkan ketika bibirmu tidak bergerak. Aku melihatmu ketika kau menatap langit malam dan bertanya, apakah ada yang benar-benar tahu bagaimana perasaanku? Ya, aku tahu. Langit tahu. Dan dalam pertanyaanmu itu, ada jawaban yang telah disiapkan dari sejak awal, kau tidak sendiri. Diam yang kau jalani bukan tanpa tujuan. Ia adalah bagian dari rencana surgawi yang sedang membentuk kekuatan dalam dirimu. Kau mungkin merasa tak terlihat. Tapi tahukah kau, para malaikat sering berbisik tentang kekuatanmu? Dalam keheninganmu, kami melihat keagungan. Dalam setiap langkah yang kau ambil dengan kepala tertunduk, kami melihat mahkota yang sedang dibentuk. Dunia menilai dengan suara, tapi surga menilai dengan keteguhan hati. Malam-malam sepi itu adalah medan latihan rohani. Setiap kali kau menahan diri untuk tidak mengeluh, kau sedang membangun istana di kerajaan yang tak kasat mata. Setiap kali kau memilih untuk tidak membalas luka dengan luka, kau sedang menulis puisi kasih di langit. Dan aku berdiri sebagai saksi atas semuanya itu. Ada saatnya nanti, suara hatimu akan terdengar lebih keras dari teriakan dunia. Karena Tuhan tidak membutuhkan mikrofon untuk mendengar isi hatimu. Dan Dia mengirimku hari ini, bukan untuk membangunkanmu dari diam, tetapi untuk memberimu pelukan dari langit.
Kau tidak salah karena diam. Justru karena diam itulah cintamu menjadi paling nyata. Kau bertanya, apakah ini cukup? Dan aku menjawab, ya, anak surgawi. Cintamu cukup. Doamu cukup. Diammu cukup. Karena kasih tidak selalu berwujud kata-kata. Kadang ia datang dalam bentuk kesetiaan yang tak terucap, pengorbanan yang tak dilihat, dan pengharapan yang tak diumumkan. Kau adalah wujud dari semua itu. Ingat ketika kau berjalan sendirian dan merasa tidak ada yang memperhatikan? Aku mengikutimu. Setiap langkahmu ditandai cahaya, meski kau tak bisa melihatnya. Diam yang kau bawa menjadi lagu yang indah di kerajaan tempatku berasal. Kau menyanyikan kasih dengan hidupmu, bukan dengan mulutmu. Dan itu jauh lebih kuat. Kau mungkin tidak pernah merasa cukup kuat. Tapi kekuatan yang sejati tidak selalu ditunjukkan lewat otot atau suara. Kadang, kekuatan datang dalam bentuk wanita yang tetap bertahan ketika semua alasan untuk menyerah sudah habis. Itulah dirimu. Dan aku hadir untuk mengingatkanmu akan identitas itu. Dunia mungkin akan mencoba membungkammu, menekanmu, atau bahkan menertawakan diam yang kau pilih. Tapi jangan goyah. Karena yang datang dari surga tidak butuh validasi dari bumi. Diam yang kau pelihara bukan kelemahan, itu adalah senjata rohani. Kau sedang menulis sejarah surgawi dengan tenang, tapi pasti. Aku tahu bahwa diam tidak selalu mudah. Ia menuntut kesabaran yang besar. Tapi dalam kesabaran itu, kau dilatih. Tuhan sedang mengangkatmu melalui proses yang tidak semua orang bisa jalani. Dan ketika saatnya tiba, kau akan berbicara. Tapi suaramu bukan lagi hanya untuk dunia, melainkan sebagai gema dari suara Tuhan sendiri. Aku telah melihat masa depanmu, dan itu indah. Semua benih kasih yang kau tanam dalam diam akan bertumbuh menjadi taman yang harum di musim yang tepat. Tidak satupun kebaikanmu yang akan sia-sia. Karena Tuhan tidak melupakan apa yang dilakukan oleh hati yang penuh kasih, meskipun dunia tidak mengetahuinya. Saat kau merasa ingin menyerah, ingat bahwa aku masih di sini. Aku berdiri di sampingmu, tak terlihat tapi nyata. Mendorongmu dengan lembut, menguatkanmu ketika lemah, dan menyampaikan pesan surgawi ini. Terus berjalan, anak surga. Diammu sedang menciptakan kemuliaan. Hari ini, aku tidak datang membawa solusi cepat. Aku datang membawa pengingat abadi. Bahwa diammu adalah bahasa cinta. Dan cinta itu tidak akan pernah gagal. Tuhan tidak terburu-buru. Dia sedang membentuk sesuatu yang kekal dalam dirimu. Tetap setia, tetap diam, tapi jangan pernah merasa sendiri. Dan ketika kau kembali ke dunia besok, membawa keheningan itu di hatimu, ingatlah bahwa itu bukan beban. Itu adalah berkat. Karena dalam diam, Tuhan tinggal. Dan di dalam hatimu, Dia telah membuat tempat tinggalnya. Dengan penuh kasih dan tugas dari langit, aku melanjutkan pesan surgawi ini untukmu. Tapi sebelum itu, izinkan aku memintamu melakukan satu hal kecil namun penuh makna. Periksa apakah kamu sudah terdaftar di kanal ini. Itu bukan hanya demi pesan ini, tapi agar para malaikat bisa terus menjangkau hatimu lewat kata-kata seperti ini. Ingatlah, ketika kamu memberi ruang, surga membalas dengan cahaya. Itulah hukum kasih. Apa yang kamu izinkan masuk akan membentuk jalan untuk mukjizat. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu membuka pesan ini, kau sedang mengetuk pintu langit. Dan setiap ketukanmu dijawab. Aku menyaksikan bagaimana satu tindakan sederhana darimu membuka jendela rohani di mana terang turun dan memeluk jiwamu. Ini bukan sekadar bacaan.
Ini adalah pertemuan kudus, tempat di mana kata menjadi jalan bagi kasih ilahi menyentuh bumi. Ketika kamu memberi waktu untuk mendengar suara surgawi, langit mencatat itu sebagai tindakan iman. Dan iman sekecil apapun, meskipun tersembunyi di balik diam, dapat menggerakkan tangan Tuhan. Karena itu, aku datang bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk membalasmu. Ya, membalas perhatianmu dengan pewahyuan yang selama ini kamu cari dalam diam. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang disiapkan, tapi kamu belum bisa menyentuhnya? Itu karena prosesmu belum selesai. Tuhan sedang memperhalus sudut-sudut jiwamu melalui kesunyian. Setiap luka yang kamu pikir tak terlihat, sebenarnya sedang diurapi dengan minyak penyembuhan. Proses itu suci, dan kamu adalah bagian dari karya besarnya. Ada alasan mengapa kamu tidak menyerah, meski segala hal terlihat tidak berubah. Itu karena rohmu mengenal akhir cerita yang belum kamu lihat. Kamu dibentuk oleh langit, bukan oleh dunia. Maka ketika dunia mencoba menilai, mereka gagal. Karena cetakanmu bukan dari bumi. Kamu berbeda, dan perbedaan itu adalah warisan surgawi. Suatu malam nanti, ketika kamu kembali bertanya dalam hati, mengapa semua ini terjadi padaku? Ingatlah ini, bukan semua orang dipanggil untuk menjadi pembawa terang dalam kegelapan. Kamu dipilih karena ada cahaya dalam dirimu yang bahkan iblis pun tak bisa padamkan. Dan itulah yang membuatmu begitu diincar oleh pencobaan, karena potensimu menakutkan kerajaan gelap. Ada hari-hari di mana kamu tidak akan melihat hasil apa-apa. Tapi jangan tertipu oleh keadaan. Tuhan bukan sedang diam. Dia sedang membangun fondasi dalam yang tidak akan runtuh ketika badai datang. Kau sedang ditanam, bukan dikubur. Waktu diam bukan akhir. Itu awal dari kehidupan yang akan meledak dalam kekuatan kasih. Kau tahu, langit memiliki cara-cara unik untuk menyampaikan pesannya. Dan salah satu cara itu adalah melalui kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele. Seperti membuka video ini atau membaca pesan ini sepenuh hati. Itu menjadi benih iman yang ditabur dalam tanah surgawi. Dan benih itu tidak akan dibiarkan mati. Aku ingin kau memahami sesuatu yang penting. Kasih Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk jawaban cepat. Kadang, kasih itu datang sebagai penguatan untuk bertahan. Dan kau, yang tetap berdiri meski tak mendapat jawaban instan, sedang memperlihatkan kasih yang paling murni, kasih yang percaya bahkan ketika tidak melihat. Ingat hari ketika kamu merasa ingin menjerit tapi memilih untuk diam? Itu adalah bentuk pengorbanan. Dan tidak satu pun pengorbanan itu yang sia-sia. Kami mencatat semuanya. Kami melihatmu seperti prajurit rohani yang berjalan di medan perang senyap. Dan tiap langkahmu adalah deklarasi iman yang lebih kuat dari suara apapun. Kau mungkin merasa bahwa kamu belum melakukan hal besar dalam hidup. Tapi ketahuilah, di dunia roh, satu langkah ketaatanmu bisa menggeser arah generasi. Satu kali kamu memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, surga mencatatnya sebagai kemenangan. Karena peperangan terbesarmu bukan melawan manusia, tapi melawan keputusasaan. Apa yang tidak kamu lihat sekarang sedang dipersiapkan. Ada pintu-pintu yang hanya akan terbuka jika kamu terus melangkah, meski tanpa suara. Jangan pikir diam itu pasif. Tidak, diammu aktif. Diam itu mendidik hatimu. Diam itu melatih pendengaranmu terhadap suara Tuhan. Dan itu jauh lebih berharga daripada popularitas sesaat. Aku melihat bagaimana kamu memaafkan tanpa menerima permintaan maaf. Itu adalah kasih sejati. Aku melihat bagaimana kamu tetap mengasihi orang-orang yang tidak pernah kembali.
Itu adalah bentuk kasih yang menyalin kasih Bapa. Dan karena itu, kamu tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Langit berhutang untuk membalas setiap tindakanmu. Ketika kamu mencintai dalam diam, kamu mencerminkan cara Tuhan mencintai. Dia tidak selalu menyatakan dengan suara keras, tapi Dia selalu hadir. Dan begitulah kasih-Mu bekerja. Diam, tapi nyata. Tidak mencolok, tapi menyentuh. Kamu adalah cerminan dari kasih yang paling langka di dunia ini. Kamu bertanya, sampai kapan aku harus bertahan? Dan jawabannya adalah, sampai kasih menang. Dan kasih akan menang. Karena kasih itu tidak pernah gagal. Tidak hari ini. Tidak besok. Tidak selamanya. Dan kamu sedang berjalan di jalan kasih itu. Maka jangan berhenti sekarang. Langit sudah begitu dekat. Diammu sedang menulis puisi kepada Tuhan. Dan puisi itu akan dibacakan oleh para malaikat di hadapan tahtanya. Ketika kamu tidak lagi tahu harus berkata apa, Tuhan tersenyum dan berkata, "Itu cukup." Karena Dia tidak mencari kefasihan. Dia mencari ketulusan. Dan kamu sudah memberinya itu. Aku tahu kamu lelah. Tapi izinkan aku, utusan dari surga, membisikkan kekuatan baru ke dalam jiwamu. Kamu tidak akan jatuh. Kamu tidak akan gagal. Karena Tuhan menopangmu. Dan kami, para malaikatnya, berjalan di sisimu, meski kamu tidak bisa melihat kami. Kami menjaga jalanmu, malam dan siang. Jika saat ini kamu merasa sendiri, angkat hatimu. Bukan hanya aku yang hadir, tapi seluruh bala tentara surga sedang mengelilingimu. Kamu penting bagi rencananya. Kamu adalah kunci yang akan membuka pintu bagi banyak orang. Jangan remehkan kehadiranmu. Bahkan dalam diam, kamu sedang mengubah atmosfer di sekitarmu. Masih ada banyak yang harus kusampaikan. Masih banyak rahasia dari surga yang belum kamu dengar. Karena itu, tetap di sini. Tetap buka hatimu. Dan pastikan kamu sudah menandai tempat ini. Supaya setiap kali kamu datang, malaikat tidak perlu mencari lama untuk menemukanmu. Kami ingin terus berbicara. Ini bukan akhir. Ini baru awal dari pewahyuan yang lebih dalam. Aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, aku akan membawa kabar yang akan membuat jiwamu menyala kembali. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah membuka pintumu untuk langit. Karena kami hanya masuk di tempat yang diundang. Terima kasih telah membuka hatimu untuk pesan surgawi ini. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan, ini adalah panggilan. Jika isi pesan ini menyentuh jiwamu, berikanlah tanda suka, like, sebagai bentuk kecil dari penghargaanmu. Dengan begitu, YouTube akan memahami bahwa konten ini membawa terang dan perlu menjangkau lebih banyak hati yang haus akan kasih ilahi. Jika kamu menerima pesan ini dengan iman dan merasa ini berbicara langsung ke dalam hidupmu, tulislah angka 333 di komentar. Itu adalah cara sederhana tapi kuat untuk meneguhkan bahwa pesan ini sampai dan kamu tidak lagi berjalan sendiri. Angka itu bukan hanya angka. Itu adalah tanda bahwa langit telah mengetuk pintu hatimu dan kamu menjawab. Aku juga mengundangmu untuk bergabung dalam perjalanan rohani ini dengan berlangganan ke kanal ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Itu bukan hanya agar kamu tidak melewatkan pesan selanjutnya, tetapi agar para malaikat dapat terus menuntunmu melalui setiap firman yang dikirim dari atas. Ingat, setiap langkah kecilmu membuka jalan bagi hal besar dari Tuhan. Dan sebelum kita berpisah, lihatlah pesan yang akan muncul di layar akhir. Itu bukan pesan biasa,
Itu adalah bisikan dari para malaikat tentang seseorang yang lebih muda yang mungkin sedang kamu pikirkan sekarang. Mungkin itu adikmu, anakmu, keponakanmu, atau seseorang yang Tuhan taruh dalam hatimu. Dengarkan suara itu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kau lakukan untuk mereka. Teruslah berjalan dalam terang, tetap setia dalam diam, dan izinkan surga berbicara lebih dalam lagi melalui pesan-pesan selanjutnya. Sampai kita bertemu lagi di pewahyuan berikutnya. Damai menyertaimu.